Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Salam semangat, semangat untuk belajar. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja Mimin akan menyampaikan beberapa soal seleksi P3K. Silakan simak baik-baik. Soal nomor 1. Salah satu indikator pembelajaran adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Untuk mencapai indikator tersebut, Bu Dina melaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Kegiatan mengkomunikasikan tentang perbedaan tumbuhan yang diletakkan di tempat gelap dan terang dalam diskusi kelas yang paling efektif adalah titik-titik. A. Siswa melaporkan proses dan hasil pengamatan. B. Siswa mengumpulkan laporan percobaan. C. Siswa menyajikan tabel hasil pengamatan. D. Siswa mengumpulkan laporan pengamatan. Jawabannya yaitu C. Siswa menyajikan tabel hasil pengamatan. Soal nomor 2. Peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat mengenai keterlibatan siswa usia sekolah dasar, baik sebagai pelaku. Hal ini menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi masyarakat pendidikan. Sebagai guru, maka dalam menyikapi hal tersebut harus memiliki prinsip kebenaran yang titik-titik. A. Kewajiban guru sebatas dalam pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik. B. Pendidik yang cukup diberikan untuk mencerdaskan peserta didik. C. Pendidikan moral sebaiknya diberikan di keluarga masing-masing. D. Pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Jawabannya yaitu D. Pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Soal nomor 3. Dalam pengembangan pembelajaran, sebaiknya guru dapat memahami karakteristik anak. Di bawah ini adalah salah satu dari karakteristik siswa SD, yaitu titik-titik. A. Pengetahuan yang diperoleh diberikan secara abstrak. B. Kemampuan berpikir secara kompleks. C. Kemampuan berpikir secara parsial. D. Cenderung bermain sambil belajar. Jawabannya yaitu D. Cenderung bermain sambil belajar. Soal nomor 4. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui, memahami, mengaplikasi, menyelidiki, dan menginformasikan suatu hal secara jelas. Pada penilaian proyek, hal yang perlu dipertimbangkan adalah titik-titik. A. Relevansi bidang ilmu. B. Perintah kerja. C. Pemberian skor hasil belajar. D. Penilaian diri. Jawaban nomor 4 yaitu A. Relevansi bidang ilmu. Soal nomor 5. Pencapaian aspek keterampilan dalam proses pembelajaran sangat ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut. A. Tergantung pada sikap kritis siswa. B. Terlibatnya siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. C. Terlibat langsung dalam kegiatan ekstrakurikuler. D. Terlibat secara individual. Jawaban soal nomor 5 yaitu B. Terlibatnya siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Soal nomor 6. Model pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan dalam pelajaran untuk mencapai pembelajaran yang efektif berpusat pada peserta didik. Salah satu ciri pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai fasilitator. Salah satu tujuan tugas fasilitator adalah titik-titik. A. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan keterampilan dalam berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan masalah. B. Memfasilitasi peserta didik untuk aktif merumuskan dan memecahkan masalah secara mandiri, baik pada kegiatan individu maupun kelompok sebagai proses membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir. C. Memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang hal-hal yang harus dilakukan serta memotivasi untuk belajar aktif sehingga menjadi pembelajar yang mandiri. D.
menyelaraskan bahan ajar dengan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah. Jawabannya yaitu B. Memfasilitasi peserta didik untuk aktif merumuskan dan memecahkan masalah secara mandiri, baik pada kegiatan individu maupun kelompok, sebagai proses membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir. Soal nomor 7. Dalam menggunakan media pembelajaran, maka berikut ini yang tidak perlu diperhatikan adalah titik-titik. A. Jenjang satuan pendidikan. B. Karakteristik siswa. C. Pembelajaran lebih menekankan pada pengalaman dan pembiasaan. D. Pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa. Jawabannya yaitu D. Pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa. Soal nomor 8. Guru menggunakan metode kontekstual sebagai salah satu syarat agar pelajaran tertentu memiliki kekuatan bahwa materi kajiannya berarti titik-titik. A. Bersifat logis dan berguna. B. Menampilkan kasus. C. Menampilkan fakta. D. Memenuhi aspek kognitif. Jawabannya yaitu A. Bersifat logis dan berguna. Soal nomor 9. Perhatikan baik-baik. Pada saat peserta didik melakukan eksperimen atau eksplorasi, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Data dapat diperoleh melalui membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Langkah terakhir, peserta didik menganalisasi atau menarik kesimpulan. Kegiatan di atas merupakan langkah pembelajaran titik-titik. A. Project based learning. B. Problem based learning. C. Cooperative learning. D. Group investigation. Jawabannya yaitu B. Problem based learning. Soal nomor 10. Anda memeriksa hasil laporan praktik siswa dan menemukan cukup banyak kesalahan yang ada pada tulisan siswa. Kalimat santun yang layak disampaikan terkait dengan penyempurnaan laporan tersebut adalah titik-titik. A. Laporan tidak layak untuk disampaikan karena masih banyak yang perlu diperbaiki. B. Laporan memerlukan telaah yang cukup panjang karena masih terdapat kesalahan. C. Laporan yang dibuat sudah baik, namun untuk kesempurnaan laporan ini, hal yang bersifat teknis perlu diperbaiki. D. Laporan yang dibuat perlu diperbaiki karena masih terdapat kekurangan pada halamannya. Jawabannya yaitu C. Laporan yang dibuat sudah baik, namun untuk kesempurnaan laporan ini, hal yang bersifat teknis perlu diperbaiki. Demikianlah tadi pembahasan soal-soal seleksi P3K. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.